Apa kata Ustadz dari Makassar dalam sebuah ceramah YouTube-nya? Itu pelawak, kata dia. Itu orang hanya melawak bisa ceramah sampai ke Malaysia. Kalau pelawak kenapa ditakuti? Kalau pelawak kenapa dikhawatirkan? Apakah mereka khawatir karena berat badannya yang tak sampai 50 kg itu? Kau keras-keras berteriak, kenapa orang tidak takut kepadamu? Lalu kau apa? Kau marah-marah, bidah haram. Kenapa orang tidak takut? Lalu siapa yang sebenarnya radikal itu? Apakah ini pelawak syariah? Orang tertawa, tapi ada yang ketakutan di balik tawa itu. Karena yang dia sampaikan adalah kesejatian. Hai Ustadz yang menuduh aku pelawak. Ustadz marah? Tidak. Saya tidak marah aja orang sudah takut. Apa yang saya takutkan? Oleh sebab ini, oleh sebab itu, ini bercerita tentang kebenaran. Lalu kemudian ada yang lebih mengerikan daripada kau singgung masalah ekonomi. Oleh sebab itu jangan bicara ekonomi umat. Ketika video itu viral, judul videonya apa? Belanja ke warung muslim. Mereka marah, ini anti kebinekaan. Ini anti kebinekaan. Saya kemana-mana berjalan 3 orang. Saya orang Melayu, sahabat saya di sebelah kiri orang Minangkabau, dan sahabat saya yang di sebelah kanan orang Makassar. Lalu apakah saya anti kebinekaan? Mestinya saya mencari orang Melayu juga. Inilah tim yang paling kebinekaan. Kenapa Ustaz tidak cari tim non muslim? Nanti dia segan masuk masjid. Maka saya cari yang muslim. Ini anti kebinekaan. Apakah dia anti kebinekaan? Ketika dia kuliah di Mesir, dia menyewa rumah. Rumah yang dia sewa bukan rumah Mustafa. Rumah yang dia sewa bukan rumah Ahmad. Rumah yang dia sewa bukan rumah Muhammad. Rumah yang dia sewa, dia kontrak adalah rumah Baba Yosef Hana, yang agamanya Kristen Ortodok Koptik, yang dia sembah anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Dan mereka bertetangga dekat, hanya berpisah lantai saja. Di bawah rumah kontrakan saya, di atas rumah Baba Yosef Hana. Ketika Baba Yosef memanggil kami, ya beni anakku, rumah kontrakan harus aku naikkan karena aku terkena penyakit saratan. Saratan bahasa Inggrisnya cancer. Cancer orang kita menyebut kanker. Aku kena kanker anakku, maka sewa rumah harus aku naikkan. Lalu kami pun menjawab, Baba Yosef, kalau kau kena kanker, kami lebih hebat daripada kanker. Apa dia? Krisis moneter. $1 20.000 tahun 1998. Kalau engkau naikkan sewa rumah ini, kami pindah dari sini. Apa kata Baba Yosef Hana? Kalau begitu anakku, kau jangan pindah, kau tetap di sini. Sampai akhirnya saya selesai kuliah tahun 2002, barulah saya pulang. Dan Baba Yosef Hana tidak mengusir kami. Indahnya kebinekaan, indahnya keberaneka-ragaman. Saya tidak pernah mengambil golok parang panjang, pancung leher Baba Yosef Hana, karena dia berbeda akidah denganmu. Kalau ada Baba Yosef Hana hari ini, maka dia akan tersenyum menuduh, melihat orang yang menuduh ini orang anti kebinekaan. Mungkin Baba Yosef Hana akan berkata, aku bertetangga dengan dia hampir 4 tahun dan dia tidak pernah memotong leherku karena memang dia mengontrak rumah. Gerakan belanja ke warung muslim. Mari belanja ke warung muslim. Ketika kau belanja kepada teman sebelah, tetangga sebelah, kau tak pernah main tawar. Kau tinggal ambil barang, lalu tidak kau tanya harganya, tinggal kau tanyakan saja langsung ke mesin. Kau tinggal cari barcode-nya. Tidak pernah kau tanya berapa modalnya. Tapi ketika kau beli ikan di tangan yang mulai keriput karena tua dan dimakan air,
Dia sisik ikan itu supaya laku, supaya pembelinya langsung memakan dan menggorengnya. Lalu kemudian ketika dia jual, hari mulai panas, jam 12 siang, ikan mulai agak berbau. Datang si penawar, berapa bu? 10.000, 2.000 ya? Kau menawar apa membunuh? Kenapa tidak kau ambil saja pisau itu, kau tusukkan ke lehernya sehingga dia mati? Apakah kau kaya gara-gara uang 3.000 itu? Apakah kau kaya gara-gara uang itu? Kita video itu diviralkan, lalu orang akan berkata, inilah anti kebinekaan. Aku bukan anti kebinekaan. Aku hanya ingin menghidupkan leher saudaraku yang akan menyuapkan uang 8.000 itu kepada anaknya yang akan pergi sekolah. Salahkah aku? Salahkah saya? Ustaz hari ini mah ceramah apa curhat? Menjadi muslim sejati tantangannya luar biasa. Ini baru bicara ekonomi. Belum kau buat mall yang besar. Belum lagi kau buat mall syariah. Belum lagi kau buat padang golf syariah. Orang sudah marah. Hanya baru sekedar mengajak orang membeli ikan 8.000, jangan ditawar 2.000. Hanya itu saja yang kau katakan. Ternyata menjadi muslim sejati. Lalu yang selamat itu apa? Yang paling enak santai sekarang itu apa? Marilah sabar. Marilah kita sabar. Judul kajian subuh kita ini adalah tolong hapus ini, buang kalimat ini. Lalu apa judulnya? Bersabar menerima musibah. Kalau motormu hilang, sabar. Anak gadismu dihamili orang, sabar. Istrimu dilarikan orang, sabar. Kau keluar dari masjid, sendalmu hilang, sabar. Tapi ketika itu terjadi pada dirimu, kaulah yang paling marah pertama. Lalu apa namanya engkau yang mengatakan sabar-sabar tapi kau tak sabar? Kau hanyalah munafik yang berbaju sabar. Innal munafiqin, orang munafik fid darkil asfal, di keraknya neraka. Na'udzubillah. Ada yang lebih hebat daripada tantangan ekonomi Islam? Ada. Apa namanya? Politik. Ketika kau bicara tentang politik, kau sudah menyentuh kekuasaan. Di dalam kekuasaan ada kepentingan, ada harta, ada proyek, ada bantuan, ada dana yang besar. Ketika itu maka kau sedang menyentuh api dan kau siap terbakar. Kau genggam dia, tanganmu akan melepuh, atau kau lepaskan dia, dia akan padam dengan sendirinya. Jangan ketika terasa panas kau lepaskan. Terasa panas, lepaskan. Ketika agak lupa, kau pegang kembali. Maka bukan begitu. Oleh sebab itu paling selamat adalah jangan bicara tentang kekuasaan. Jadi jangan heran kalau ceramah Ustaz Somad tidak lagi menyinggung kekuasaan. Pilihlah pemimpin yang peduli pada Islam. Dulu ceramah dia tentang itu. Pilihlah yang peduli pada Islam. Siapa yang tidak memilih pemimpin peduli pada Islam, akan lahir politisi yang tidak mementingkan Islam. Benar apa salah? Lihatlah, suara mulai mengecil. Karena mereka juga mulai ketakutan. Oleh sebab itu, maka ini penting di masa akan datang. Video mulai dihapus dari YouTube, Instagram mulai di-ban. Mengapa tidak jadi? Karena ada gejolak yang luar biasa. Ada suara-suara yang marah. Mengapa ini? Mengapa ini? Tidak tahan lama, hanya 12 jam saja. Justru muncul kembali. Itulah pentingnya berjamaah. Berjamaah solat, sebenarnya di balik jamaah solat subuh ada kekuatan yang luar biasa. Bagi pedagang beda pandangannya dengan politisi. Pedagang bila melihat orang ramai ini, dia berpikir, wah berapa lontong sayur yang laku. Pedagang dia akan berpikir berapa roti yang laku, karena orientasinya adalah berapa barang dagangan yang akan laku. Tapi politisi melihat orang ramai, dia berpikir, ini 2 kursi ini.
Oleh sebab itu, gerakan sholat subuh berjamaah harus hidup. Ketika kita di masjid, kita bisa menentukan suara. Dengan ramainya kita, maka sholat subuh berjamaah akan menjadi penentu suara di 2018 dan 2019. Jangan main-main dengan gerakan sholat subuh berjamaah. Jika DPT 300.000 daftar pemilih tetap, maka 150.000 plus 1 kekuasaan ada di dalam tangan. Kalau di sana ada 1.000 masjid dan satu masjid itu ada jamaahnya 1.000 orang, maka 1.000 kali 1.000 sudah berapa? Kira-kira subuh ini kita ada nggak 1.000? Insya Allah ada 1.000. Jangan katakan lebih, nanti berdosa kalau kurang. Katakan saja kurang lebih. Kita ada 1.000 dan di sana ada 1.000 masjid, maka 1.000 masjid bersatu. 1.000 kali 1.000 sama dengan 1.000.000. Dengan 1.000.000 suara kau sudah bisa menentukan. Sekali kau angkat tangan, kecemasan sudah ada di dalam hati. Ingat, jadi bukan sekedar angkat tangan Allahu Akbar, bukan sekedar astagfirullah, astagfirullah, tapi di balik keramaian itu ada gerakan ekonomi, di balik keramaian itu ada gerakan politik, maka di balik itu semua ada besi. Besi disebut dia besi berani. Pernah dengar kata besi berani? Apa bahasanya? Magnet. Bahasa kerennya magnet. Bahasa berani. Magnet diletakkan, maka akan datang partikel-partikel kecil seperti pasir yang hitam. Kemana dia pergi akan lari. Maka besi berani ini harus dihabisi. Kenapa? Karena dia akan menjadi magnet, akan banyak mengumpulkan. Dihalangi dengan kain, dihalangi dengan kertas. Letakkan partikel itu di atas, letakkan magnet di bawah, putar ke kiri ke kanan, dia akan mengikut. Ustaz, kok tahu? Itu permainan kami waktu kecil. Bila ada yang tersenyum, berarti sudah tua. Karena anak sekarang tidak lagi tahu permainan itu. Ambil besi berani, mainkan, putarkan di pasir, letakkan di atas, lalu putar. Lihat, dia lari, dia lari, dia lari. Ini besi berani harus dihabisi karena dia mengumpulkan partikel-partikel kecil. Dia harus difitnah, dia harus diajak, dia harus dibunuh. Kalau perlu, habisi dia. Kira-kira dia suka makan apa? Nanti kita akan masukkan racun ke dalamnya. Itu yang dilakukan dulu oleh Yahudi kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad bolak-balik jamaah berkata, Ustaz, nanti kau naik pesawat jangan minum di minuman pesawat, jangan makan makanan yang ada di pesawat. Ustaz, dengarkankah kalimat itu? Tidak. Kenapa? Saya lapar. Saya makan, saya minum. Apakah Ustaz tidak takut diracun? Tidak. Lalu kalau Ustaz mati, saya akan mati syahid. Penggantinya siapa? SIT, Insan Tama. Masuk satu iklan. Mereka yang akan bangkit bergejolak. Satu hamba Allah yang miskin. Miskin dagingnya, miskin ekonominya, miskin badannya. Miskin artinya kasihan. Kasihan kami melihat dia. Di mana-mana ceramah, pasti orang di masjid bertanya, Ustaz sehat? Ustaz nampaknya lelah. Wajah Ustaz lelah. Apa jawaban Ustaz? Saya diam aja. Lihat aja nanti. Kau kasih aja mikrofon, hilang ini semua. Belum ada apa-apanya amal kita ini dibandingkan dengan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi tidurnya kapan? Ketika dia menulis lalu mengantuk, tertidurlah dia dengan menempelkan kening ke atas buku. Ketika terbangun dia lanjutkan lagi tulisan. 2 tahun lamanya dia tidak menempelkan kulit belakangnya ke atas kasur yang lembut. Imam An-Nawawi. Lalu kau katakan Abdul Somad itu lelah ceramah kemari. Dia tidur saja, tidur.
Di mobil tidur, di pesawat tidur, di hotel tidur. Belum ada apa-apanya. Bahkan kadang sedang sholat pun tidur. Tidak ada apa-apanya kita ini. Belum ada apa-apanya dibandingkan Ahmad Al-Maraghi yang menulis tafsir Al-Maraghi. 10 tahun dia selesaikan tafsir itu. Apa kata dia? Aku sehari tidur hanya 4 jam. Karena aku perlu menulis tafsir Al-Maraghi. Aku mesti memperhatikan anak istriku. Aku juga harus menulis dan berceramah, mengajar di kampus. 4 jam aku tidur dalam sehari. 10 tahun ku selesaikan tafsir Al-Maraghi. Belum ada apa-apanya kita. Oleh sebab itu bandingkanlah dengan para ulama, dengan para mujahid fi sabilillah, maka kelelahan kita hari ini, kantuk adik-adik anak-anakku sekalian akan dibalas dengan surga Jannatun Na'im. Perjalanan ini singkat sahabat. Perjalanan ini singkat kawan. Perjalanan ini singkat sahabat. Tapi kalau kau tidak manfaatkan, yang singkat ini akan menjadi penyesalan yang amat sangat dalam. Jelas, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara air laut dengan air tawar ada pemisah di tengah, la yabghiyan. Dia tidak akan pernah bersatu. Antara muslim sejati dengan muslim abal-abal tidak pernah ada titik temu.